Kamu masih ingat teori yang diajarkan Nona Park? Bisik Alfian tepat di telinga Aileen beberapa saat kemudian. Ingat, balas Aileen. Napasnya mulai teratur. Bukannya kamu ada tugas praktek di rumah, iya? Malu-malu Aileen mengangguk. Meskipun ada pertanyaan yang terbesit di kepalanya, tentang dari mana suaminya itu mengetahui soal materi tambahan yang diberikan Nona Park. Sebab Aileen merahasiakan tentang materi itu. Tanpa ia ketahui dari mana sebenarnya tambahan materi itu bersumber. Malam ini aku sedang berbaik hati. Kamu boleh memanfaatkan tupfuku untuk menjadi alat peraga dalam ujian praktekmu. Kamu pasti akan mendapatkan nilai A+ dari Nona Park. Tahu dari mana kalau aku dapat materi dari Nona Park? Tanya Aileen, sambil sesekali M3 ensif Mira 4 nanogram suaminya yang ditumbuhi rambut halus. Nona Park menghubungiku dan memohon agar aku membantumu. Sebagai suami yang baik aku harus membantu, kan? Jemari Alfian mulai kembali menjel 4 jah. Mengnolda di mana-mana. Apalagi ke Fleet H4 Lus Aileen bergesekan langsung dengan tubuhnya tanpa penghalang sama sekali. Membuatnya ingin mengulang aktivitas tadi. Aileen belum bergerak sama sekali. Matanya malah sibuk memindai setiap sudut ruangan itu, seperti sedang mencari harta karun. Kenapa? Tanya Alfian, sambil merapikan rambut panjang istrinya dan menyelip ke belakang telinga. Di kamar ini tidak ada CCTV, kan? Entah mengapa ia tiba-tiba teringat hal itu. Biasanya di rumah orang kaya akan terpasang CCTV di setiap sudut. Dan Aileen tidak ingin ujian prakteknya sampai terekam kamera pengintai. Alfian mengatupkan bibir menahan tawa. Memang siapa juga yang mau memasang CCTV di kamar? Ada-ada saja wanita satu ini. Ada, jawabnya asal. Di mana? Aileen langsung merubah posisi. Kini ia duduk di at 4 ping 4 nanogram suaminya. Kamu duduk tepat di atasnya, kok. Seringai nakal terbit di sudut bibir lelaki itu. Hah. Aileen langsung melirik ke bawah. Sesosok monster satu mata tertangkap jelas oleh penglihatannya. Membuat pipinya kembali merona dan panas. Kamu ngerjain aku, iya. Sambil mencubit dada sekuat tenaga. Tawa kecil lepas dari bibir Alfian. Tingkah istrinya itu entah mengapa semakin menggemaskan. Sepertinya ia akan menjahili dulu wanita itu. Praktekkan sekarang atau Nona Park akan memberimu nilai E untuk materi ini. Memangnya kalau dapat nilai E itu artinya apa? Artinya buruk sekali. Kalau kamu dapat nilai E, artinya kamu wajib mengulang-ulang materi itu sampai berhasil. Sudut bibir Aileen melengkung membentuk bulan sabit. Ia menunduk dan mendekatkan wajahnya. Kemudian meniempatukan bib 1R kedua mereka. Aku tidak akan gagal di materi ini. Aileen menanggalkan rasa malu dan menggantinya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Ia harus bisa membuat Alfian ke tempat G4N dan tak dapat lepas darinya, sehingga sang suami tidak akan mudah dirayu pelakor. Benar saja, Alfian benar-benar dibuat mabuk Cap 4 yang oleh Aileen. Ras 4-nya seperti Mel 4 yang ke pintu Sheverga. Satu persatu materi yang diajarkan Nona Park ia praktekkan. Tak ada satupun yang terlewat. Mulai dari jurus katak berenang sampai jurus anti pelakor dihajar semua. Alfian memberinya kebebasan untuk M3 mengekspel 0 rasi tubuhnya. Hingga akhirnya Aileen harus terkfly L3 mas dalam pelfkan Alfian. Kedvanya terstiga ngalhep 4T dengan kering 4T mengucur ke seluruh tivibuh. Terutama Aileen yang sejak tadi keempat lahan menghadapi keempat nasan suaminya di R4 Nej 4 nanogram. Ia bahkan butuh beberapa menit untuk menom 4 Elkan Nep 4 C-nya. Sepertinya Nona Park akan mendapatkan hadiah besar kali ini. Konon katanya aktivitas B3R cinta dapat menumbuhkan kasih sayang dan membawa pasangan untuk lebih dekat satu sama lain. Ada manfaat emosional dan psikologis dari aktivitas itu.
Dua kali berduel dengan skor seri membuat tenaga keduanya terkuras habis. Kini Aileen masih betah rebahan di D4 da suaminya. Tangannya sedang sibuk main 3 lus D4 da bidang itu. Sayang. Alfian diam dan tak menyahut. Sepasang matanya terpejam. Panggilan sayang yang disematkan Aileen membuat hatinya terasa menghangat. Ditambah suara sang istri yang terdengar sangat manja di telinga. Benar-benar candu bagi Alfian. Ia bahkan sengaja tak menyahut agar bisa berulang-ulang mendengar suara Aileen yang memanggil. Hingga wanita itu mulai gemas sendiri. "Hei, Tuan Squidward." Kali ini disertai cubitan di dada. Alfian semakin gemas dibuatnya. "Iya, sayang." Alfian tertawa kecil. Satu tangannya mengelus rambut, sementara lengan satunya menyangga kepala sang istri. "Apa kita akan menginap di sini malam ini? Memang mau pulang?" tanyanya. "Jam berapa sih sekarang?" Alfian melirik arah jarum jam yang melekat di dinding. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Rasanya benar-benar tidak rela jika harus beranjak dari tempat tidur. Ia masih ingin berlama-lama dalam posisi seperti ini. Mem-3 dan mencifmi wanita itu sesuka hati. "Nginap di sini saja. Besok pagi baru pulang." "Boy aman sama susternya, kan?" "Aman sih. Aileen memang selalu menyiapkan ASI yang banyak sebelum bepergian. Sehingga tidak perlu khawatir jika meninggalkan putranya bersama babysitter." "Capek ya?" "Lagi." Aileen mengangguk pelan. "Istirahat dulu malam ini. Yang tadi dapat nilai E, kamu masih harus mengulang besok." Spontan bola mata Aileen membulat mendengar ucapan suaminya. "Apa? Dapat nilai E? Tapi kenapa?" Aileen memekik frustrasi. Sudah mandi keringat, sakit pinggang, tulang serasa mau remuk, malah sekarang dapat nilai E dari suaminya. "Pokoknya malam ini nilai kamu E. Mungkin nilai ini bisa jadi evaluasi untuk malam-malam selanjutnya." Mengatupkan bibir rapat-rapat, Alfian menyembunyikan seringai. Menatap galak sang istri yang kini tampak kebingungan. Raut wajah Aileen sudah berkerut bak kulit jagung kering. Selimut tebal berwarna putih tulang yang membalut tubuhnya ia remas hingga meninggalkan garis-garis kusut. Berbagai prasangka pun bermunculan di kepala, bahwa mungkinkah Alfian kurang Po4S dengan Pelai 4 Nan tadi. Padahal sepanjang pergmul 4N berdurasi lebih dari 19 detik itu tak ada keluhan dari sang suami. Ia justru terlihat sangat M3 Nikem 4 Ti perem 4 Inan demi perem 4 Inan. Bahkan ia bom 4 Nuver dengan B3 Gituli 4R, Bu 4S dan lebih lama. Membuat Aileen kelimpungan dan kesulitan bernapas. Tetapi, sekarang ia malah bertingkah seolah-olah kurang Po4S. Licik sekali Tuan Squidward ini. Apa tidak bisa dinaikkan lagi nilainya? Ia bisa gagal dalam kelas Nona Park dan sulit untuk lulus. Bisa. Sudut bibir Alfian melengkung tipis. Kalau durasinya ditambah. Selain itu, mungkin kamu bisa mempelajari G4 ya lainnya untuk menghindari nilai E. Jahat sekali, protes Aileen. Rasanya ingin menghantamkan bantal ke wajah menyebalkan suaminya itu. Dosen pembimbingmu ini agak disiplin, sayang. Jadi besok harus usaha lebih keras lagi, iya. Bibir Aileen mengerucut lucu. Suaminya yang dingin seperti lapisan es Antartika itu mendadak berubah menjadi suami M3 Sum. Pagi ini Aileen terbangun dengan tubuh pegal. Kegiatan semalam masih menyisakan rasa aneh pada P4 engkal PA4-nya. Bagaimana tidak, semalam Alfian main 3R jangnya habis-habisan. Tanpa ampun. Matanya yang masih mengantuk memandangi setiap bagian kamar itu. Kamar yang dulunya memberikan kenangan pahit dan membuatnya ketakutan. Namun, semalam Alfian telah menghapus kenangan buruk masa lalu dan mengganti dengan kenangan baru yang manis. Perhatian Aileen lantas teralihkan pada sosok punggung tegap yang berdiri menghadap jendela. Tanpa sadar bibirnya melukis senyum.
Suaminya itu terlihat begitu S3 pagi ini. Tubuh jangkung nan atletis itu berpadu sempurna dengan wajahnya yang rupawan. Pantas saja ia menjadi incaran banyak wanita. Tangannya terulur meraih jubah piyama. Kemudian bangkit dari tempat Titver yang tampak sangat berantakan akibat peperangan semalam. Kakinya terayun pelan dan berhenti tepat di belakang punggung suaminya. Lalu, melingkarkan tangan di pinggang laki-laki itu. "Kamu sudah bangun." Alfian menolehkan kepala. Ia genggam tangan sang istri yang melingkar di pinggangnya. "Iya," jawabnya sambil menyandarkan kepala ke punggung sang suami. "Jam berapa sekarang?" tanyanya, sebab suasana di luar belum terang sepenuhnya. "Baru mau jam 6. Alfian menarik tangan sang istri, hingga wanita itu kini berdiri tepat di hadapannya. Ia merapikan rambut yang sedikit berantakan, lalu membungkukkan kepala dan membenamkan Chifman sayang di kening. "Masih capek?" "Tidak terlalu." Alfian tersenyum. "Mau belajar materi baru tidak?" Aileen mendongak demi menatap manik hitam suaminya. "Materi apa?" "Anatomi tubuh manusia." Wanita itu diam sejenak sambil berpikir. "Itu kan pelajaran biologi." "Memang," katanya, "mau dapat nilai A biar bisa lulus dengan hasil memuaskan. Kamu harus banyak belajar biologi. Terutama sistem reproduksi manusia." Baru tersadar dengan maksud sang suami, Aileen mundur demi memberi jarak antara mereka. Namun, sudah terlambat. Karena Alfian sudah menangkap ring 4-nya. Menyeret wanita itu ke tempat Titver hingga tubuh kedvanya terjerembab di sana. "Lepaskan! Lepaskan!" Tawa Aileen menggema di udara. "Kamu tidak akan bisa lolos dari Tuan Gurita pagi ini," bisik Alfian. Pelajaran biologi dengan materi sistem reproduksi pun berlangsung dramatis. Kedua-empatnya laksana sepasang pengantin yang baru mengecap manisnya pernikahan. Isak tangis memenuhi sebuah kamar luas nan mewah bernuansa putih gading. Seorang gadis tengah terduduk di depan meja rias menatap pantulan dirinya. Mata sembab dengan lingkaran hitam itu melelehkan bulir-bulir kristal bening. "Bagaimana tidurmu semalam, sayang?" Oma Titin tampak penuh khawatir. Semalam Audi terus menangis dan mengeluh kesakitan, sehingga melarangnya pulang dan memintanya untuk menginap di rumah. Lagi pula orang tua Audi pasti akan marah kalau tahu putri mereka disiksa sedemikian kejam oleh menantu keluarga Darmawan. Audi hanya melirik sang oma sekilas, kemudian kembali menatap beberapa bagian tubuhnya dalam pantulan cermin. Wajah, leher dan lengannya dipenuhi bekas cakaran. Meninggalkan garis kemerahan. "Aku tidak bisa tidur, Oma. Badanku rasanya remuk." Bekas cakaran wanita murahan itu masih terasa perih, keluh Audi penuh amarah dan dendam. Kulit tubuhnya yang biasa terawat oleh skincare mahal harus menjadi korban keganasan istri dari mantan kekasihnya. Wanita itu memang sangat liar. Bagaimana Alfian bisa menikahi wanita seperti itu? "Membuat malu saja," gerutu Oma Titin. "Oma, ini sudah masuk tindak penganiayaan. Aileen harus dihukum karena sudah menyerangku sampai seperti ini. Wajahku mungkin akan meninggalkan bekas luka yang tidak bisa hilang," lirihnya pilu. Oma Titin mengangguk setuju dengan ucapan Audi. "Kamu benar, sayang. Ini memang sudah keterlaluan. Kita akan melaporkan wanita itu dan dia pasti akan menerima hukuman. Tapi Alfian pasti akan membelanya." Audi meragu setelah melihat kemarahan Alfian semalam. Selama mengenal Alfian, belum pernah ia melihat mantan kekasihnya itu tega membentak sang oma. Di mana rasa hormat yang selama ini dijaga dengan baik itu? Alfian begitu karena tidak tahu wanita seperti apa yang dia jadikan istri. Tapi setelah kejadian semalam, Alfian pasti akan sadar. "Acara keluarga kita jadi berantakan karena ulah wanita liar itu," omel sang oma panjang lebar, kemudian mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Oma mau telepon siapa?" tanya Audi. "Alfian." Oma mendesah kesal.
mencari nama sang cucu dalam daftar kontak, lalu mendekatkan benda pipi itu ke daun telinga. Namun, setelah beberapa kali mengulang, panggilan tak kunjung terhubung. Sehingga Oma Titin memilih menghubungi seseorang yang ia tugaskan untuk menjadi informan terpercaya di rumah Alfian. "Di mana Alfian?" tanyanya sesaat setelah panggilan terhubung. "Tuan tidak pulang semalam, Nyonya," jawab wanita di ujung telepon. Dahi keriput Oma Titin berkerut dalam. "Tidak pulang? Memangnya dia kemana sampai tidak pulang?" "Saya tidak tahu, Nyonya. Tuan tidak memberi kabar. Nona Ailin juga belum pulang sejak keluar rumah kemarin sore." Senyum mengembang sempurna di bibir merah maron wanita itu. Raut wajahnya menyiratkan kepuasan. Tanpa permisi ia memutus panggilan dan meletakkan ponselnya ke meja. Menghempas tubuhnya di sudut ranjang yang empuk. "Kenapa, Oma?" tanya Audi penasaran. Setelah melihat sang Oma tersenyum di balik wajah kesalnya. "Lisa bilang Alfian tidak pulang. Dia pasti marah dengan kelakuan memalukan istrinya semalam." Oma hafal betul dengan kebiasaan cucunya itu. Jika sedang marah atau kesal dengan sesuatu, Alfian akan memilih menenangkan diri dan tidak pulang ke rumah. Katanya Ailin juga belum pulang. Semoga saja dia memang pergi untuk selamanya dan tidak akan kembali. Audi ikut tersenyum. Tidak disangka jalannya untuk menyingkirkan Ailin akan semudah ini. Tidak percuma mengorbankan kulit mulusnya untuk menjadi sasaran kemarahan wanita itu. Dugaan Oma tentang Alfian yang sedang marah besar memang benar adanya. Tetapi sumber dari kemarahan lelaki itu tentu saja bukan karena perbuatan istrinya semalam. "Aku tidak mau tahu. Pecat semua anggota keluarga Darmawan yang ikut terlibat menghina istriku semalam," perintah Alfian. Selama beberapa saat kebisuan mendominasi. Gali belum mampu berucap sepatah kata pun setelah menerima perintah pemecatan dari sang bos. "Pecat semua? Kamu yakin?" tanya Gali hendak memastikan. Sambil memikirkan nama-nama anggota keluarga Darmawan yang bekerja di perusahaan. "Semuanya keluarga dekat, loh. Aku tidak peduli," Alfian nyaris membentak. Rekaman CCTV yang menayangkan detik-detik Ailin dipermalukan di hadapan seluruh keluarga benar-benar membakar amarahnya. Di antara puluhan orang yang hadir dalam acara makan malam keluarga itu, tak ada satu orang pun yang membela. Ailin dipojokkan, direndahkan, bahkan menjadi bahan tertawaan. "Tenang dulu, Al. Coba bicarakan baik-baik." Gali mencoba meredam amarah sepupunya itu. "Tidak enak kalau kita pecat semua. Lagi pula dengan kamu memecat mereka, Ailin pasti akan semakin dipandang buruk." Bukannya reda, amarah Alfian malah semakin menjadi-jadi. "Aku tidak butuh penilaian mereka tentang Ailin. Hari ini juga aku ingin mereka semua dipecat. Tidak ada pengecualian." "Oke." Gali akhirnya menyerah. "By the way, Audi akan melaporkan Ailin atas tindak penganiayaan dan dia dapat dukungan dari Oma. Bilang padanya melapor saja sebanyak yang dia mau," ujar Alfian mulai kesal. "Tapi mereka punya bukti yang bisa memberatkan Ailin. Audi terluka karena diserang Ailin." Alfian sama sekali tak terpengaruh dengan ucapan Gali. Justru ia memuji keberanian istrinya yang berani melawan. "Kita lihat saja siapa yang akan menang nanti." Alfian memutus panggilan. Melempar ponsel ke kursi dan kembali berdiri menghadap jendela. Berharap kemarahan yang sedang menguasai hatinya segera menghilang. Memikirkan betapa malu dan hancurnya perasaan Ailin semalam saja sudah membuat Alfian merasa ingin menghancurkan seluruh anggota keluarganya. Pandangan Alfian lantas tertuju ke kamar mandi. Terdengar suara gemercik air dari dalam sana. Bibirnya menyeringai ketika otak cerdas Abu Nawas miliknya mulai bekerja.